Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 216 yang penggalan ayatnya berbunyi wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Artinya seperti itu. Dari ayat itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa Allah memberitahu kepada kita sebagai hambanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini menghadapi banyak masalah yang harus dipecahkan ataupun harus disikapi dengan baik dan benar. Dan kemudian kita itu punya keinginan, punya nafsu agar semua masalah itu bisa kita hadapi dengan baik menurut nafsu kita atau diri kita. Baik itu masalah dengan suami atau dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, tetangga, dan dengan siapapun. Juga dengan keinginan-keinginan pribadi, ingin hidup kaya, makmur, bahagia, ingin sukses, atau yang lain-lainnya. Itu keinginan kita. Tapi Allah juga punya keinginan, punya ketetapan yang diberikan kepada hamba-hambanya, dan tentunya apa yang diinginkan oleh Allah itu sesuatu yang paling baik untuk kita, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sebenarnya seperti itu. Dan kemudian kita juga tahu bahwa Allah itu
Maha segala-galanya, Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha adil, Maha bijaksana, dan Maha mengetahui apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk hamba-hambanya, sehingga Allah memberikan sesuatu ketetapan ataupun takdir pada hamba-hambanya yang hambanya tidak tahu apakah itu yang paling baik ataupun tidak, karena manusia itu terbatas kemampuannya untuk memahami segala sesuatu. Sehingga seperti ayat yang kita baca tadi, boleh jadi kita itu tidak menyukai sesuatu yang berkenaan dengan diri kita, tapi boleh jadi itu baik bagi diri kita. Kalau diumpamakan beberapa contoh, umpamanya berkenaan dengan suami atau istri, mungkin kita tidak menyukai kebiasaannya, perilakunya yang mungkin tidak rapi, tidak bersih, atau suka ngomel, suka marah, atau boros, tidak bisa menggunakan uang dengan baik, umpama seperti itu. Itu secara umum biasanya kita juga tidak menyukai hal-hal seperti itu, karena itu sesuatu yang memang kenyataannya hal yang tidak baik, tidak terpuji. Tapi kalau kita itu memahami ayat-ayat Allah yang lainnya, nanti akan ketemu bahwa itu sebenarnya sesuatu yang baik bagi kita. Bagaimana bisa itu dikatakan sebenarnya itu baik bagi kita? Kalau kita ingat ayat yang lain, diantaranya ada ayat yang mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Artinya ayat itu menjelaskan kepada kita Allah itu senang kepada orang yang sabar. Dengan Allah beserta itu kan sebagai tanda keterangan bahwa Allah itu ya menyukai orang yang sabar. Kalau tidak sabar ya Allah tidak suka dan tidak beserta atau menjauhi orang yang tidak sabar. Ditambah lagi ayat yang lain, Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi Allah ingin memberikan kabar gembira bagi yang sabar. Bagi yang tidak sabar ya tentunya tidak seperti itu. Maka dari itu, untuk agar orang itu sabar, Allah memberikan ujian, memberikan cobaan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, yaitu ya apa-apa yang ada di sekitarnya.
yang saya sebutkan tadi, entah itu suami atau istri, anak atau orang tua, atau tetangga, teman, atau saudara yang lain. Itu oleh Allah dijadikan sebagai ujian bagi kita, sehingga ujiannya adalah mereka-mereka itu apa yang mereka lakukan, ada yang bisa menjadikan nafsu kita, diri kita itu ya marah, ya jengkel, kecewa, ngomel, bisa benci, bisa dengki, dan lain-lain sebagainya. Tapi karena itu sebenarnya ujian dari Allah, dan juga Allah sudah menyampaikan tadi, itu yang sesuatu tidak kita sukai itu sebenarnya baik bagi kita, kalau kita itu menyikapinya dengan sabar sesuai dengan ketentuan Allah. Sebenarnya seperti itu, karena sabar itu sebuah nilai, dan itu pahala, amal soleh, artinya itu suatu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri kalau kita bisa melakukannya, karena itu bekal untuk kita di akhirat. Karena akhirat itu bisa kita dapatkan dengan iman juga amal soleh, salah satunya ya sabar itu. Dan itu kabar gembira dari Allah, ya tentunya kita harus senang diberi kabar gembira oleh Allah, dan karena senang ya harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi kesabaran menghadapi apa-apa yang ada di sekitarku, entah itu suami, istri, anak, orang tua, saudara, teman, bisa sabar. Kira-kira kan seperti itu. Dan itu nanti kalau kita coba uraikan, akan ketemu banyak hal yang tidak mengenakan kita. Bisa umpamanya dengan orang lain yang tidak kita kenal. Mungkin orang itu menipu kita, ya kita tidak tahu, dan kita juga mungkin tidak salah. Tapi persoalannya bukan kita salah atau tidaknya, tapi Allah ingin memberi ujian kepada kita. Boleh jadi seperti itu, agar kita itu menjadi orang yang sabar, kemudian dapat pahala, dan juga akan menjadi sebuah pelajaran langsung dari Allah, agar kita nanti lebih kedepannya menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menghadapi segala sesuatunya. Ya contohnya kan kalau di Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, waktu beliau masih kecil. Beliau itu kan tidak disenangi oleh saudara tirinya, entah karena tampannya atau karena orang tuanya Nabi Yakub lebih senang, lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam atau apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas karena ada semacam iri atau dengki, saudaranya itu menginginkan Nabi Yusuf
ya dibunuh, walaupun akhirnya hanya dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Dan rencana jahat itu mau dilakukannya dengan cara mengajak Nabi Yusuf untuk pergi di suatu tempat dan izin kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Sebenarnya bapaknya itu ya tidak setuju, keberatan, tapi dengan berbagai dalih saudara-saudaranya itu untuk minta izin membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan intinya di situ bapaknya ya boleh dikatakan ya tertipu dengan makar niat jahat anaknya yang menginginkan atau ingin menyingkirkan Nabi Yusuf itu. Dan itulah atas izin Allah terjadi. Sebenarnya kalau Allah tidak menginginkan terjadi ya bisa saja, karena Nabi diberi tahu oleh Allah lewat malaikatnya, umpamanya seperti itu. Tapi itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa itu nantinya ada hikmahnya, nantinya walaupun begitu lama hikmah itu akan terlihat atau nampak, karena harus Nabi Yusuf alaihissalam melewati penderitaan demi penderitaan. Setelah dibuang, kemudian jadi budak, kemudian dipenjara, dan pada akhirnya baru bisa ketemu lagi dengan orang tuanya. Itu contoh suatu takdir ketetapan Allah yang boleh jadi ya manusia seperti kita ya tidak menyukai hal yang seperti itu kalau mengalaminya. Siapa yang ingin dibenci keluarga, saudara? Siapa yang ingin dibuang, ingin dibunuh? Siapa yang ingin jadi budak? Siapa yang ingin dipenjara karena tidak salah? Itu kan sebuah perjalanan yang ya penuh duka, penuh penderitaan. Tapi Allah punya rencana yang terbaik untuk Nabi Yusuf alaihissalam, juga untuk ayahnya, juga untuk saudaranya, sehingga dia juga sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini keliru, salah, dan dia bertobat. Kira-kira seperti itu. Dan juga kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan. Dari kecil sampai dewasa, sampai jadi nabi, itu juga kehendak Allah. Jadi ada maksud baik di situ. Insya Allah seperti itu. Dan artinya kita kalau juga menghadapi banyak hal yang tidak kita inginkan, umpamanya kita itu ingin jadi orang yang sukses, yang kaya, banyak uang, dengan harapan bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa menolong semua orang, umpamanya. Itu maksud baik menurut kita. Tapi Allah punya rencana yang lain untuk kebaikan kita. Dengan cara ya kita tidak diberikan seperti yang
kita inginkan. Tapi Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Insya Allah seperti itu. Karena takdir Allah itu pasti baiknya. Hanya saja kita tidak tahu seperti apa yang disampaikan oleh Allah di ayat tadi. Wallahu ya'lamu. Allah itu tahu. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu sekalian itu tidak tahu. Jadi kalau kita itu memohon kepada Allah, ingin hidup kaya, sukses, bahagia di dunia, tapi Allah memberikan yang lain, karena Allah tahu itu yang terbaik. Bukankah Allah juga mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Allah memberikan kita sesuatu yang bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan di akhirat, karena itu lebih baik dan lebih kekal. Sedang salah satu syarat untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik itu adalah kesabaran. Maka Allah memberikan ujian demi ujian, cobaan di dunia ini yang tidak mengenakan, agar kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Karena di kesabaran itulah ada sebuah kemuliaan, ada sebuah kebaikan bagi kita. Nah, itu yang harus kita ketahui. Dan itu akhirnya kalau kita bisa memahami ayat yang lain juga, yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub, yang artinya maka dengan mengingat Allah itu ya tenang hatinya. Mengingat ayat-ayat yang kita baca tadi, kita jadi tenang. Sehingga ingat, oh iya, bahwa Allah suka dengan orang yang sabar. Allah memberi kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan kesabaran itu ya ketika kita diberi oleh Allah ujian yang mungkin tidak mengenakan, bisa bikin ya sedih, kecewa, marah dan lain-lain. Tapi karena itu ujian ya kita sabar. Kita tidak perlu marah atau terlalu sedih berlebihan atau kecewa. Karena itu kebaikan sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Maka kita ya tenang. Ada apa-apa ya belajar tenang. Kembalikan kepada Allah. Semuanya ini atas pengetahuan Allah, atas izin Allah. Sehingga kalau kita itu kecewa ataupun ada jengkel, sebenarnya itu bukan jengkel dengan keadaan. Itu bisa diartikan jengkel atau marah kepada Allah. Jadi kan lebih mengerikan kalau kita itu marah atau jengkel terhadap keadaan. Karena apa? Karena keadaan itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan. Sehingga seakan-akan kita itu protes kepada Allah. Protes atas ketetapan itu. Nah, itulah yang kita bisa menjadi salah besar di hadapan Allah. Karena bisa dikatakan kalau kita itu seperti itu, berarti kita tidak beriman kepada takdir. Jadi mirip dengan sholat. Sholat itu 5 waktu, kita sholatnya hanya 4. Mungkin maghribnya sholat, isya, subuh,
kemudian zuhur, asarnya tidak. Jadi ada yang keliru ibadahnya, boleh jadi bisa merusak sholat yang lain, ibadah yang lain. Rukun iman juga kan ada 6. Salah satunya beriman kepada takdir. Kalau kita iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, tapi takdirnya tidak, nah ini kan jadi masalah. Dan tentunya kita berdosa. Maka untuk itu kita harus mengimani perintah Allah itu ya semuanya, karena kita disuruh oleh Allah jadi orang Islam itu kan harus kafah, menyeluruh, urhulu fisil nih kafah, ini semuanya. Jadi iman kepada takdir ya harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ya kita tidak marah dengan ketetapan Allah yang terjadi pada kita, seperti yang tadi kita sebutkan terkait dengan istri, suami, anak, orang tua, orang lain yang bisa membuat kita jengkel atau marah. Padahal itu ketetapan Allah, dan itu maksudnya agar kita meningkat ketakwaan kita dengan diuji seperti itu. Kalau kita bisa memberi jawaban yang baik dan benar. Jawaban baik yang benar itu ya salah satunya ya kita sabar. Di dalam sabar itu diantaranya ya ada memaafkan, mendoakan, memohon ampunkan, tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak marah. Insya Allah seperti itu. Nah itulah yang harus kita pahami, bahwa apa yang kita lakukan itu kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan jadi tahu, oh kalau kita itu marah, jengkel, atau benci kepada seseorang, ternyata itu sama saja kita marah atau jengkel kepada Allah yang menciptakan takdir. Karena sesuatu yang terjadi ini atas izin Allah, atas takdir Allah. Bukankah di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, ada satu ayat yang menjelaskan bahwa daun kering yang jatuh berguguran itu Allah itu tahu, itu juga takdir Allah. Jangan dikira hanya daun kering jatuh sudah ada yang perlu dirisaukan atau dipikirkan. Padahal Allah itu dengan mengatakan seperti itu, sesuatu yang kelihatan sepele, sederhana, tidak ada artinya, tapi itu sepengetahuan Allah, atas izin Allah. Apalagi masalah-masalah yang lebih dari sekedar daun kering. Ya masalah kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau masalah keadaan kita sendiri. Itu artinya apa yang ada ini, yang kita dapatkan itu benar-benar bahwa itu takdir Allah. Dan itu pasti yang terbaik. Hanya saja kitanya bisa tidak menyikapi, menghadapi takdir Allah itu dengan baik, dengan ikhlas, dengan menerima apa adanya, qanaah. Kita terima dengan lapang dada, sehingga itu akan menjadi amal soleh. Karena yang kita cari kan amal soleh, yang nantinya di akhirat itulah yang menjadi ya balasan, bekal, yang insya Allah masuk surganya Allah itu dengan
bekal itu. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga setiap apa yang kita dapatkan di dunia ini, baik yang enak ataupun tidak, ya kita sikapi dengan ya sabar dan syukur. Maka kita juga tidak heran kalau hidup di dunia ini penuh dengan ya rintangan, penderitaan, ya kadang ada senang, kadang tidak, ada kekurangan dan lain-lain. Tidak ada yang sempurna dalam arti seperti yang kita bayangkan. Semua serba enak, menyenangkan sampai akhir hayat. Kalau seperti itu, ya mungkin kita malah dipertanyakan. Nah, orang yang beriman itu ya harus melewati ujian seperti itu. Karena di dalam Al-Quran kan ada ayat juga yang bunyinya ahasiban nas ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira, dibiarkan saja orang itu mengatakan beriman padahal mereka itu belum diuji. Jadi diuji keimanan kita. Apakah kita itu benar-benar beriman atau tidak, maka akan diberi ujian yang ya bermacam-macam tadi. Yang menjengkelkan, mengecewakan, bikin marah. Tapi kalau sudah tahu, ya tidak marah, tidak jengkel. Kalau sudah tahu bahwa itu ujian. Dan untuk tahu itu ya salah satunya ya mengaji, belajar, memahami agama ini dengan baik dan benar. Baik ngaji lewat guru atau lewat YouTube atau apapun, kalau itu baik ya kita lakukan. Jangan sampai kita tidak ngaji sehingga tidak tahu tujuan hidup dan cara menghadapi hidup ini. Sehingga adanya kalau tidak suka, adanya ya jengkel, marah, benci, ngomel, karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, insya Allah adanya tenang, senyum, bersyukur, dan menerima takdir Allah dengan ikhlas. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.